Assalamualaikum, semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua dan kali ini dengan olahan ikan yang mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman coba di rumah. Pertama-tama siapkan dulu ikan, kebetulan yang dipakai ini ikan gurami. Jadi boleh pakai ikan air tawar ataupun ikan laut, nanti dilumuri dulu dengan jeruk nipis dan garam secukupnya. Kurang lebih diamkan tergantung ya besar kecilnya ikan dan ini karena lumayan besar jadi ini diamkan 30 menit. Lalu siapkan bumbu marinasi boleh merek apa aja yang sudah diberi air dan disisihkan. Kemudian kita siapkan juga bahan tambahan lain yaitu di sini ini pakai kacang panjang secukupnya aja. Boleh ganti sayuran lain ya, pakai buncis atau apa aja yang menurut teman-teman cocok. Dan satu buah tomat hijau, nanti dipotong-potong boleh ganti dengan tomat merah juga. Atau mau pakai belimbing wuluh nanti itu juga bisa. Lalu kemudian siapkan juga di sini yaitu cabai. Ini boleh cabai merah besar, cabai rawit ataupun cabai lombok. Nanti dipotong-potong, sesuaikan banyaknya ya dengan selera masing-masing. Atau yang mau skip dengan cabai yang dipotong-potong juga nggak apa-apa nantinya. Lalu berikutnya yang disiapkan juga. Nah, di sini Uni pakai petai sedikit, ini yang bikin nanti rasa kuahnya jadi enak. Walaupun gak suka, kalau punya pakai aja sedikit biar wangi nanti kuahnya. Untuk bumbu halus pakai bawang putih, jahe, lengkuas, dan juga pakai kunyit. Dan di sini pakai kemiri 2 butir aja. Kalau teman-teman yang nggak penyuka pakai kemiri silahkan di skip. Lalu tambahkan bawang merah. Di sini Uni tambahkan air aja tanpa minyak. Jadi teman-teman boleh ganti minyak juga ya di sini. Dan dihaluskan bumbunya. Dan di sini sengaja pakai chopper pengen nanti teksturnya nggak terlalu begitu halus. Lalu kalau sudah mulai halus bumbunya, di sini Uni tambahkan cabai rawit hijau dan juga sedikit cabai hijau keriting. Ini boleh ya pakai cabai hijau aja atau cabai rawit aja juga nggak apa-apa. Nanti dicopper lagi sebentar sampai nanti teksturnya masih pecah-pecah gitu. Jadi nggak langsung sekaligus gitu. Jadi teman-teman yang mau sekaligus boleh-boleh aja, ini option aja. Jadi selera masing-masing cara menghaluskan bumbunya. Kemudian bumbu halusnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lalu berikutnya panaskan minyak secukupnya, boleh teman-teman tambahkan sedikit aja tepung terigu atau maizena atau tanpa tepung juga nggak apa-apa. Goreng dulu ikannya, nanti kalau sudah mau dibalik boleh teman-teman tambahkan bumbu marinasinya. Sebenarnya ini option yang suka pakai bumbu marinasi boleh atau cukup dengan garam dan jeruk nipis saja juga nggak apa-apa. Nanti setelah dibalik tunggu juga sampai udah mulai agak kering. Teman-teman tambahkan bumbu marinasinya, tunggu minyaknya jernih, langsung setelah itu diangkat dan ditiriskan seperti ini. Kemudian dengan minyak yang sama cukup kita kurangin ya nanti takaran minyaknya. Tumis dulu bumbu yang telah kita blender tadi, jangan lupa di sini tambahkan juga 1 batang serai yang telah dimemarkan dan juga 1 lembar aja daun salam dan daun jeruk. Daun jeruknya boleh pakai antara 5 sampai 6. Kemudian ini kita tumis dulu ya, cukup pakai api kecil aja sambil terus diaduk agar nanti juga matangnya merata sampai nanti tanak atau sampai mengering bumbunya. Biasanya warnanya akan lebih gelap. Kemudian kalau sudah mulai gelap dan kering seperti ini, tambahkan air. Ini takaran airnya kurang lebih cuma 350 ml karena nggak begitu banyak perlu air. Kecuali teman-teman mau yang banyak banget kuahnya silahkan dibanyakin lagi ya. Nanti diaduk aja ini, jangan lupa ditambahkan. Nah di sini Uni tambahkan sedikit aja santan. Ya kurang lebih cuma 1 sampai 2 sendok makan aja santannya. Langsung setelah itu tambahkan bahan yang kita potong-potong tadi, semuanya ditambahkan ke dalam wajan. Nanti jangan lupa ditambahkan juga di sini garam atau penyedap lain yang menurut teman-teman cocok, silakan ditambahkan di sini. Sambil terus nanti semuanya diaduk karena ini ada santan juga di sini. Jadi nanti biarkan dulu sampai nanti mendidih ya, sambil terus diaduk. Jangan lupa nanti dikoreksi rasa juga di sini, apakah semuanya sudah pas takarannya. Dan kalau sudah mulai nanti kacang panjangnya udah matang dan bumbunya juga udah mulai meresap dan pas kita cicipi itu ada asam-asamnya sedikit.
dari tomat dan juga ada pedas-pedasnya dari cabai yang kita haluskan tadi. Nah, kalau udah langsung dimatikan api, diaduk sebentar, langsung dengan cara disiramkan di atas ikannya atau teman-teman dengan cara nanti ikannya ditambahkan ke wajan dan biarkan meresap bumbunya itu juga bisa. Cuma kalau dengan cara ini kita masih bisa makan ikannya dengan ada rasa-rasa kriuk dari ikannya. Jadi silakan dipilih ya mana yang menurut teman-teman lebih cocok. Dan seperti ini hasilnya. Selamat mencoba. Semoga apa ini bagikan bermanfaat. Untuk resep lengkap lihat di deskripsi. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.